Tadi Rahel mau nanya apa? Soal outlook IHSG di kondisi saat ini dari view Kota Derek gimana ya? Oke. Jadi untuk outlook IHSG sekarang-sekarang ini, sebenarnya ada dua poin yang menurutku IHSG ini dalam 1-2 bulan ke depan akan sideways. Dia nggak akan terlalu bisa banyak bergerak. Kenapa? Karena sentimen global ini lagi kasarnya sentimen global ini lagi membuat economic downturn. Nah, ini bisa kita lihat dari efek The Fed naikin suku bunga kemarin, inflasi yang tinggi. Nah, tapi kenapa IHSG kita belum jatuh? Karena di dalam kita punya pertumbuhan ekonomi sendiri, di si Indonesia, itu kita lagi recover dan sangat bagus. Nah, jadi dari Indonya ini sebenarnya bagus, tapi dari globalnya ini lagi economic downturn. Nah, tahun ini tuh terjadi hal yang paling lucu kalau teman-teman atau Rahel sadar. Biasanya, kalau stocks jatuh, gold itu naik. Baru tahun ini, stocks jatuh, gold jatuh, kripto jatuh, NFT jatuh, semua instrumen investasi yang volatil, itu semuanya jatuh. Termasuk kalau kalian aware, kalian juga dari kemarin pasti baca banget banyak cerita tentang bubble burst, startup, di mana visi-visi besar dan limited partnernya hold investment mereka, sehingga bikin startup mau nggak bisa bakar duit, jadi banyak layoff. Nah, jadi ini sebenarnya misteri. Kemana nih perputaran uangnya? Iya, semuanya Semua jatuh. perputaran uang, iya, semua perputaran uang di instrumen investasi yang volatil lagi berpindah. Nah, otomatis asumsinya mereka pasti lagi cari yang safer place. Nah, itu yang akan membuat mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin IHSG kita sideways dulu, atau bahkan kalau dari analisa banyak orang secara global, itu akan terjadi resesi di banyak negara. Nah, tapi most likely mungkin di Indo nggak terjadi. Karena Indo still good. Iya, oke. Berarti bisa dibilang ekonomi secara globalnya emang lagi jelek banget ya kok. Tapi Indonesia sendiri masih oke ya sebenarnya dengan kondisinya saat ini. Masih oke Iya, banget gitu. kalau kalau kamu tahu kemarin transaksi kita itu ketika ini transaksi ekonomi ya, Iya. ketika Lebaran itu hampir puluhan triliun. Iya. Jadi jadi di Indonesia sendiri still good sebenarnya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal IHSG kita yang mungkin bakal masih sideways, tapi so far masih lumayan bagus juga ya dibandingkan dengan kondisi secara globalnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia gimana nih kok? Apakah bagus juga atau lagi kurang bagus nih? Kalau dari IDX Tech sebenarnya kita nggak bisa ngomong dalam jangka pendek, Rahel atau teman-teman. Kenapa? Karena kalian harus tahu IHSG kita tuh masih 7.000. Kalian tahu, dengan dua emiten tech aja yang baru IPO, itu udah jadi penggerak IHSG. Apalagi Goto, kalian lihat market cap-nya sekarang 400 triliun, itu market movernya IHSG, teman-teman. Jadi sebenarnya proporsi market kita itu kecil dengan IPO tech company yang market size gede-gede, teman-teman. Jadi kalau kita mau pikir pakai simple logic, ini membuktikan 2 poin. Yang pertama, ini berarti ruang untuk grow-nya Indonesia market sendiri untuk tech ini masih besar banget. Tapi, Betul. tapi butuh waktu untuk bisa menyesuaikan market size tersebut cocok sama bursa Indonesia. Karena masih sangat murah. Indonesia itu masih 7.000 gitu loh. Tapi Iya. jangka panjang yang akan bagus gitu. Oke. Berarti nggak bisa dibilang akan bagus untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka panjang itu sendiri pastinya perusahaan teknologi di Indonesia itu masih punya ruang untuk growth yang masih besar banget ya kok. Betul. Lain cerita mungkin IHSG kita nanti di angka 20.000, 30.000, mungkin pergerakan tech company akan jauh lebih enak gitu loh dibanding Iya. sekarang. Sekarang masih volatile Gitu. banget juga ya berarti. Betul. Dan butuh size besar untuk gerak. Iya betul. Nah mungkin sekarang kita bisa langsung masuk nih ke topik utama kita soal value investing. Nah mungkin sebelumnya Kak Teo boleh dijelasin dulu dong value investing itu sebenarnya apa sih? Oke. Nah, value investing itu sebenarnya teman-teman itu salah satu metode investasi yang sangat simple. Tapi banyak banget pembahasan yang ruwet, teman-teman. Jadi sebenarnya value investing itu simple. Judulnya aja udah value investing. Artinya apa? Kamu invest terhadap sesuatu yang punya value. Kamu invest terhadap sesuatu yang punya value dan lagi murah. Simple, Iya. kayak Rahel.
Misalnya Rahel ngikutin tas-tas limited apa yang biasanya harga naik? Chanel gitu ya. Ada yang limited harganya naik gitu. Rahel ngikutin, Rahel tahu harganya biasa misalnya 50 juta. Terus tiba-tiba ada orang lagi BU jual 30 juta. Rahel beli. Ya kan? Itu Rahel pun lagi value investing. Tapi terhadap tas Chanel. Sama aja. Ini terhadap saham. Gitu. Oke, berarti intinya tuh gampang banget ya, cuman beli di harga yang murah, yang masih bisa dibilang tuh under value gitu, di bawah harga wajarnya, terus nanti kita jual kalau harganya udah di atas value-nya gitu kan ya, value investing itu sebenarnya. Betul, tapi harus barang ataupun saham yang memang punya value ya. Iya. Jadi jangan saham-saham yang gak jelas value-nya, terus mumpung murah dibeli gitu, ujung-ujungnya juga akan naik-naik itu harga sahamnya ya. Nah, mungkin buat nambahin biar gampang gini teman-teman. Harga saham itu nggak ada yang everlasting. Semua harga saham itu naik dan turun. Saham itu volatil. Jadi sebenarnya kata-kata value investing is dead ini agak lucu sebenarnya. Kenapa? Contoh, harga saham BCA sekarang 7.000. Tiba-tiba 2 bulan lagi 5.000. Terus kamu beli BCA. Ya itu udah value investing. Perusahaan bagus, detik itu lagi kamu beli dan kamu dapat gitu loh, di harga murahnya kamu dapat kesempatannya. Jadi nggak akan ada matinya. Karena sesimpel perusahaan bagus yang udah tinggi pun ketika lagi murah, that's value investing. Iya betul. Gitu. Anggapannya kayak kita bisa dapetin barang branded yang kita tahu, yang tadi kayak tas Chanel-nya tadi itu ya, kita dapat harga murah. Padahal kita tahu harga tasnya itu sebenarnya mahal banget gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Betul, simpelnya kayak gitu. Oke, nah kalau Koteo sendiri setuju gak sih kalau ada nih yang bilang kan, orang yang pertama kali belajar saham itu harus mulai dari value investing. Tuh, Koteo setuju gak sih? Enggak. Kenapa tuh? Menurutku yang paling penting, orang kalau baru terjun ke dunia saham, yang dia harus tahu adalah aktivitas dan kebutuhannya dulu. Misal, kalau kita ngomongin saham itu bukan metode dulu, tapi aktivitas dan kebutuhan. Misal, Rahel ini misalnya sekarang katakanlah misalnya kerja di Cari Cuan nih misalnya. Terus Rahel nih kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya. Itu kan ibaratnya di jam market Rahel kerja gitu ya. Otomatis banyak kegiatan yang dilakukan di jam market buka. Nah, otomatis ketika dengan activity kayak gitu, Rahel masuk saham, Rahel pasti udah harus tahu dulu bahwa portfolionya nggak mungkin lebih besar trading, pasti investing. Kenapa? Karena nggak punya waktu. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya waktu, investing pasti lebih efektif. Tapi kalau orang-orang yang punya waktu lebih disuruh invest, bosen. Tiap hari waktunya kosong ngecekin ya portfolio, ujung-ujungnya jual. Jadi sebenarnya cocok-cocokan aja. Kamu punya banyak waktu, kamu mending portfolionya banyakkan trading. Karena kamu punya waktu untuk dapat additional income. Kalau kamu aktif income-nya udah mentok, kamu nggak punya waktu ya, kamu investing. Toh kamu punya duit yang harus kamu gulung, gitu. Jadi sebelum menuju metodenya, itu dulu yang kamu harus tahu. Oke, berarti balik lagi ya, harus kenal dulu kita tuh sebelum mau investasi, kita tuh tipe orangnya kayak gimana. Jadi jangan kita anggap semua orang tuh harus value investing, tapi cocok-cocokan juga ya. Lucu nih. Aku pernah ngomong kayak gini, ketika ditanya metode trading atau investing apa yang terbaik, itu sama kayak pertanyaan kayak gini, Rahel. Aku nanya kamu, sebutin nama istri terbaik di dunia. Ya tergantung orang ya cocoknya sama siapa. Nggak akan ada. Tapi yang terbaik itu adalah yang tercocok dengan kamu, that's it. Sama dengan saham. Jadi harus kenal diri sendiri juga ya, jangan ikut-ikutan orang, tapi kayak kita harus sesuaiin sama apa yang cocok buat diri kita sendiri. Nah, kalau buat value investing sendiri nih kok, ilmu apa sih yang harus kita harus pelajarin dan kita tuh harus tahu di awal untuk value investing? Oke, namanya aja tadi udah value invest ya. Beli perusahaan yang valuable di harga yang murah gitu ya. Berarti sebenarnya cuma dua. Yang pertama, kamu harus bisa tahu perusahaan seperti apa yang disebut perusahaan bervalue. Perusahaan seperti apa yang ada harganya. Seperti tadi kamu lihat tas Chanel yang limited edition, kamu tahu betul kenapa itu punya daya jual yang tinggi gitu ya. Sama dengan company, kamu harus tahu entah mungkin dari growth
company-nya dalam 4 tahun terakhir, dari revenue mungkin, net profit, cash flow, hutang, dan sebagainya gitu ya. Yang kedua yang kamu harus tahu adalah membedakan dengan kapasitas company seperti ini, gitu ya. Ini lagi murah atau udah kemahalan sih? Industrinya lagi hot atau udah tenggelam sih? Gitu loh, prospeknya gimana? Nah, itu yang kamu harus tahu dari awal kalau kamu mau mulai value investing. Oke, berarti yang pertama kita harus cari dulu nih perusahaan mana yang kira-kira value-nya tuh, kita tahu value itu sebenarnya lebih tinggi dari harganya saat ini ya. Jadi jangan beli perusahaan yang udah mahal, tapi kita justru cari perusahaan yang dibilang tuh under value ya. Ya sama lagi nih, kalau kamu biasa makan KFC gitu ya, paket satu nasi ayam minum 30.000, tiba-tiba besok ada diskon cuma 15.000, kan kamu ngantri juga. Iya. Kayak cari diskon gitu ya. Pokoknya cari di harga diskon dan nanti kita bisa jual di harga yang lebih tinggi, itu udah disebut value investing juga. Oke, kita langsung lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan tadi udah dibahas nih soal value investing. Nah, ada nggak sih kesalahan-kesalahan apa yang biasanya orang-orang lakuin saat mereka tuh mulai pertama kali value investing? Melakukan atau investasi lah. Oke. Kebanyakan yang aku temui itu, orang itu salahnya dari awal. Pertama yang tadi, dia nggak tahu kebutuhannya trading atau investing. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak bisa bedain trading sama investing. Simple. Aku tanya kamu, Rahel. Trading itu dari kata trade. Trade itu artinya apa? Menukar, dagang. Ya, Iya. itu menukar, dagang. Nah, aku tanya kamu, kalau dagang itu aktif atau pasif income? Aktif. Aktif. Kamu pernah dengar gak ada orang yang ngomong, ayo trading biar dapat pasif income? Pernah denger sih ya, ada yang ngomong kayak gitu. Sesimpel itu, itunya aja udah salah, kamu nggak mungkin bener di market. Karena kamu treatnya udah salah, gitu. Even dari hal sedasar itu, menurutku banyak orang yang salah, gitu. Karena, balik lagi ya, karena gini, aku percaya gini, kemampuan trading atau investing, itu siapapun kalau menekuni, dan jam terbangnya tinggi, pasti lama-lama jago. Yang masalah adalah kalau dari awal salah mental. Iya betul. Gitu. Banyakan orang trading, bikin trading plan. Kalau sahamnya naik, cepet-cepet jual. Kalau sahamnya turun, nggak dijual. Karena mikir nanti naik lagi. Iya. Itu kan secara nggak langsung nih. Kalau kayak gitu, kamu udah analisa pakai technical, tiba-tiba kamu rugi, kamu hold. Padahal kamu nggak tahu itu perusahaan apa. Ya pasti rugi. Iya betul. Bayang ya maksud gue ya? Kebayang. Itu sebenarnya. Sebelum masuk ke situ itu yang lebih penting menurutku. Oke, berarti intinya kalau misalkan kita emang rencananya mau invest di awal, itu ya kita jangan FOMO begitu harganya naik dikit langsung dijual, itu jadi trading ya namanya. Dan kalau misalkan trading, kita nggak boleh nahan-nahan juga, kita harus punya trading plan yang jelas, dan juga kita harus tahu kapan kita harus take profit dan kapan harus cut loss gitu ya. Mungkin kesalahan. Simple gini, ini myth lagi ya. Kamu pernah dengar gak? Oh kalau trading kamu harus tahu fundamentalnya juga. Biasa dengarnya orang tuh kalau trading ya tinggal lihat teknikal aja. Nah itu yang benar. Tapi kadang pun ada orang bilang, oh trading lihat fundamental. Nah itu yang kamu harus tahu. Namanya dagang ya fokusnya sama harga. Iya betul. Dagang, beli murah jual Beda mahal ya. gitu ya. Ditambah dengan technical, kita jadi tahu oh dia mau uptrend, dia mau reversal atau pola apa gitu loh. Sama dengan investing. Investing misalnya, Koteo misalnya, aku mau invest saham misalnya BNI deh gitu ya. 2 tahun yang lalu tuh 4.000-an gitu ya. Tapi aku mau jual minggu depan. Ya kamu kagak perlu tahu BNI perusahaan apa. Gitu. Iya. Sama kayak sekarang, iya. Detik ini nih, oh BNI uptrend kok. Oke, tapi aku memang mau beli jualnya tahun depan. Nggak ada hubungannya, nggak kepake. Oke. Nah, kalau gitu kan tadi udah tahu juga perbedaannya dari investing dan juga dari trading ya, yang sering orang tuh masih salah. Nah, itu sebenarnya gimana sih cara kita manage uang untuk investasi? Apakah sesimpel, ada yang bilang kan 50-30-20. Apakah sesimpel kayak kita tinggal sisihin 20% aja buat investasi, atau gimana sih seharusnya? Nah, kalau ngomongin manage uang untuk investasi, itu balik lagi. Financial itu selalu tentang habit.
Iya. Financial itu selalu tentang habit. Jadi ketika kamu bilang, apakah sesimpel sisihin 20%? Ketika kamu konsisten begitu, dan ya sesimpel itu. Tapi masalahnya, even hal itu susah buat orang. Nggak simpel. Konsisten tuh susah. Pasti ada aja ya tiap bulan kayak aduh malas investasi gitu ya, walaupun cuma 20% tapi tetap aja lumayan gitu Iya. kan ya kok. Anyway, Rahel ini timku kok banyak yang ngefans sama Rahel ya, aku baca-baca ya. Waduh, gimana nih anak CMS nih? Aduh. Nah, mungkin kita lanjut lagi nih ya kalau ke next question. Ini mungkin nggak sih kok kalau misalkan suatu saat semua perusahaan tuh udah mencapai value-nya dan nggak ada lagi perusahaan yang under value, sehingga value investing tuh nggak relevan lagi. Jadi kayak nanti kita udah nggak bisa nemuin lagi di perusahaan-perusahaan yang di bawah harga wajarnya dan semua harganya udah tinggi. Itu mungkin nggak? Kamu meyakini nggak kalau diskon itu akan berhenti pada suatu saat? Enggak sih, pasti akan ada naik turun. Ya udah, apalagi saham yang harganya volatil begitu. Iya, berarti nggak akan pernah ada kondisi itu ya, di mana semua perusahaan tuh jadi overvalue gitu. Nggak ada, karena pada in the end, siklus ekonomi itu 10-12 tahun sekali pasti terjadi kan. Iya, betul. Jadi, gimana pun harga saham naik, pasti akan ada koreksinya. Iya. Nah, ketika koreksi itu kan masa-masa kamu nyari. Mana nih yang koreksinya dalam, tapi ternyata perusahaannya masih bagus-bagus aja gitu. Ya itu waktunya serok lagi ya, berarti kalau harganya turun justru. Iya. Oke. Nah mungkin tadi ada yang nanya nih kok soal sebentar. Oh ini ada yang curhat nih kok. Bang, 1 tahun saya beli dan jual. Hari ini untung, besok rugi. Jadi total 1 tahun malah boncos. Itu gimana tuh kok ngatasinnya? Nah balik lagi. 1 tahun beli jual itu hitungannya trading atau investing nih? Karena beda cara ngukurnya. Okay. Kalau misalnya tadi kamu bilang 1 tahun beli dan jual itu trading, nggak apa-apa. Karena itu proses yang kamu harus lewatin supaya tahun depan banyakkan untungnya daripada ruginya. Iya, betul. Tapi kalau 1 tahun beli jual investing dan kira-kira overallnya rugi, nah itu kan perlu belajar. Coba deh, kamu pernah nggak, Rahel, merasa gini, aduh gila ya nih saham gue lepas kecepetan, aduh ini kalau gue cuekin doang nih, nggak gue apa-apain nih gitu ya, naik loh gitu. Iya, sering-sering. Dan itu happens every time. Ketika kamu sabar, kamu cuek dalam invest, itu udah bikin resiko kamu minim. Apalagi kamu beli company yang bener, that's it. Iya. Jadi sebenarnya kalau investasi ya jangan terlalu gimana ya, nggak usah terlalu perhatiin harga juga ya. Namanya investasi ya harganya nggak akan naik dalam waktu dekat gitu kan. Sekarang gini lah, kalau ngomong investasi, anggap kamu beli tanah deh. Kamu beli tanah di mana? Di Menteng tuh, ukuran but aja lah 2x2 gitu ya. Emang kamu tiap hari bolak-balik bukain website harga tanah kamu berapa? Iya. Nggak akan. Itu loh yang bikin investasi tanah nilainya tinggi. Karena kamu cuekinnya bisa panjang. Iya, benar. Tuh. Yang penting percaya sama perusahaannya itu oke atau enggak ya. Selama perusahaannya ya bagus, kenapa harus takut gitu kan untuk harganya naik turun ya? Karena itu hal yang wajar juga. Betul. Selama industrinya mendukung ya. Ya, oke. Mungkin nih next question. Misalnya kamu, oke. Iya, lanjut aja. Lanjut dulu aja apa tadi? Enggak. Iya misalnya kayak tahun ini orang-orang Indonesia lagi doyan banget makan ayam gitu ya. Terus tahun depan misalnya ayam nggak bergizi lagi nih, yang bergizi sapi. Semua orang makannya sapi. Kamu pegangin ayam yang nggak bakal naik, biarpun kamu pegangin ayamnya yang super enak. Gitu. Jadi harus ikutin trennya juga ya, nggak bisa sebodoh amat itu juga. Nah ini ada yang nanya nih kok, kalau 80% saya masukin saham, 20% untuk kebutuhan gimana? Iris Tunggu. Ini kita bedah dulu ya. Ini 80% masukin saham, 20% kebutuhan itu adalah total capital berarti ya, bukan dana investasi ya. Total capital kayaknya maksudnya, iya. Kalau total capital 80% kamu masukin saham, 20% buat kebutuhan, itu namanya hidupmu sangat berisiko. itu hidup high risk banget nih. Itu high risk banget karena kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Jadi menurutku kalau kamu mau agresif, pertama kamu harus tahu bahwa kamu nggak punya tanggungan.
Itu dulu. Hmm. Kamu nggak punya tanggungan, kamu hanya bertanggung jawab sama diri kamu aja, itu dulu. Yang kedua, umurmu berapa? Kalau umurmu masih 18, 19, 20 nggak apa-apa, lebih beresiko gitu ya. Tapi kalau umur 30 kan mungkin udah beda cerita. Ya, udah ada tanggungan Yang ya. iya, yang ketiga, semaksimal-maksimalnya kamu mau agresif, usahakanlah maksimal 50%. Iya, iya. Gitu. Jangan pernah nggak ready cash, karena kesempatan itu selalu datang pada yang ready loh. Ya. Gitu. Dan kalau 20% doang buat kebutuhan, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak, itu juga bahaya ya. Kalau di saham semua kan nggak bisa langsung dicairin gitu duitnya. Iya, kecuali memang misalnya kapitalnya 30M ya. Mungkin 20%-nya 6M, cukup lah buat Ya, hidup. cukup lah. Tergantung jumlah uangnya juga berapa. Iya. Tapi tetap aja itu high risk banget juga, karena kayak tadi udah Iya. dibilang, itu kan ini ya, naik ada siklusnya juga, dan kalau turun ya kita nggak tahu juga turunnya sampai mana, dan kita nggak pernah tahu kondisi market tuh kayak gimana. Oke, Betul. mungkin karena nggak ada pertanyaan yang masuk lagi, aku mau nanya dikit nih kok. Kalau tadi kan udah dibilang kalau misalkan ekonomi secara global itu emang lagi kurang bagus. Nah, tapi IHSG sendiri tuh masih oke, masih bisa dibilang tuh oke, dan ya kemungkinan akan sideways untuk beberapa bulan ke depan. Nah, tapi masih bisa dibilang oke lah, nggak akan dia sampai crash atau gimana. Nah, menurut Koteo sendiri, ada sektor yang diuntungkan nggak dari kondisi ini? Sektor ya? Kalau sektor sebenarnya kita udah ngomongin tren. Kayak misalnya dari kemarin, yang lagi keuntung dengan krisis ini kan komoditas. Iya, komoditas. Mau kemarin IHSG-nya minus juga komoditasnya naik. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin sektor, kamu harus tahu memang sektor mana yang diuntungkan. Kan kalau dari kemarin krisis itu, dari kemarin bulak-baliknya komoditas terus ya. Komoditas. Nah, tapi kalau menurutku pribadi dengan kondisi ekonomi kayak gini, lebih baik sekarang ini mungkin kalau punya portfolio saham 30% dulu. 30%-nya lagi mungkin kamu boleh pegang cash. Karena dengan kondisi ekonomi kayak gini nggak ada yang bisa nebak. Kamu ingat nggak tahun 2020 itu waktu IHSG jatuh aja, itu sebelumnya IHSG masih bagus-bagus aja, malah uptrend terus. Iya, ya. Dan tiba-tiba 2020 bilang, iya. Oke, berarti tetap aja ya kondisinya belum terlalu stabil, dan kita nggak boleh terlalu optimis juga ya dengan kondisi kayak gini. Iya, apalagi all in. Iya, betul banget. Oke, mungkin kita cari lagi nih ya pertanyaan dari audiens. Oh, ini ada yang nanya nih kok, gimana dengan kasus Unilever setelah sekian tahun berjaya tiba-tiba merosot tajam? Nah, itu yang aku bilang. Pertama, kamu harus tahu dulu Unilever itu harganya sudah mahal sekali. Ya, dari bahkan tahun-tahun suaraku aman? Aman. Oke. Jadi kamu harus tahu bahkan dari tahun 2017-2018 Unilever itu udah mahal sekali harganya. Tapi nggak ada masalah, kenapa? Karena industrinya masih anget. Iya. Kalau sekarang Unilever tetap mahal, biarpun harganya udah jatuh, pun tetap mahal jatuhnya secara valuasi. Ditambah, kamu lihat siapa yang dari kemarin ngomongin FMCG? Belum ada lagi ya? Nggak ada. Semuanya duitnya lari kemana? Larinya ke tech, larinya ke digital banking, ke komoditas. Karena kan market itu kan balik lagi supply demand ya. Kalau trennya lagi nggak ke sana ya, susah ngarepin money flow besar masuk ke sana. Gitu. Oke, berarti kita juga harus pintar-pintar lihat gimana sih trennya saat ini gitu ya. Karena kalau misalkan sahamnya bagus pun, tapi nggak ada flow ke sana, ya sahamnya juga akan naik kan harganya. Betul, kalau nggak ada flow ke sana pun nggak akan kemana-mana. Iya, betul. Oke, mungkin... Kayak, lanjut. Kayak apa tadi? Gak apa-apa, lanjut dulu aja. Lagi nyari pertanyaan. Ya, kayak misalnya tahun lalu lah, simple. Kita ngomong Astra, itu sempat harganya 4.000. 4.000, 5.000 itu sempat lama tuh kemarin. Iya. Nah, kalau kita look back ke kemarin, berarti Astra masuk value investing nggak kemarin? Masuk ke value investing sih. Masuk aja. Ditambah kemarin insentif pajak mobil di-push gila-gilaan. Semua orang dipaksa beli mobil itu. And then
naik gitu loh. Jadi kamu tahu company-nya, kamu tahu valuasinya, kamu tahu trennya, udah. Terus kamu sabar. Iya betul. Yang penting sabar itu juga penting banget ya. Mm-mm. Kayak gitu sih simpelnya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih kok. Kak mau nanya dong, sektor yang diuntungkan ketika level inflasi di suatu negara cukup tinggi itu sektor apa sih? Sektor yang diuntungkan kalau inflasi satu negara tinggi. Iya, Mungkin banking. banking. Karena kalau inflasi naik, semua harga barang naik. Iya. Dan kalau inflasi naik, suku bunga juga pasti disesuaikan. Kalau suku bunga disesuaikan, produk yang berkaitan dengan suku bunga itu ya banking. Iya, betul. Begitu. Tapi balik lagi ya, beberapa bulan ke depan ini menurutku sangat tidak tertebak. Karena nggak pernah dalam sejarahnya semua instrumen investasi sampai emas itu jatuhnya semuanya barengan. Karena berarti kondisi ini ya serem juga ya, semuanya kita mau diversifikasi juga lagi, semuanya lagi jatuh. Jadi Ya mungkin kalau ke obligasi negara masih oke lah. Ya, karena masih dijagain banget ya kalau obligasi negara. Iya, karena kan segitu-segitu aja. Iya, betul. Nah, ini ada yang nanya lagi nih kok. Hari ini saham-saham batubara drop, apa mungkin sudah mulai rotasi sektor dari komoditi? Nggak bisa dijawab pasti, tapi logikanya kalau semua sektor sudah naik cukup banyak, udah pasti koreksi lah. Itu komoditas dari kemarin udah naik sebanyak apa? Wajar ya koreksinya. Itu naiknya udah tinggi banget, dia nggak mungkin begitu terus. Iya. Lagian hari ini kalau dilihat dari IHSG-nya juga emang koreksinya lumayan dalam ya, jadi wajar banget hari ini pada rontok juga sahamnya. Betul. Oke, ini ada yang nanya lagi nih kok. Koteo saham telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, dan lain-lain, apakah masih bisa lebih baik tren ke depannya? Menurutku bisa. Karena kan kita lihat juga ya, kayak Telkom itu kan salah satu company yang sebenarnya beradaptasinya banyak sekali dengan perubahan-perubahan sekarang. Iya kan? Dan maksudku untuk perusahaan besar yang berinovasi dan relate sama apa yang akan terjadi ke depan, menurutku potensinya tetap besar-besar aja. Kecuali perusahaan itu udah besar, misalnya kayak tadi kita ngomong ya, kita kan misalnya ngomong Unilever, dia udah terlalu besar untuk tiba-tiba masuk ke dalam apa yang tren sekarang. Dia tetap akan main di marketnya, ya mungkin dia akan di situ. Tapi kalau Telkom itu kan sebenarnya menunjang pertumbuhan ke depan untuk industri tech, industri digital. Oke, berarti sektor telekomunikasi ya kalau secara jangka panjang bakalan oke-oke aja ya, apalagi saham kayak tadi disebut Telkom itu ya mereka emang menyesuaikan dan akan menunjang pertumbuhan teknologi ke depannya juga, dan itu akan sangat bagus. Tapi mungkin untuk jangka panjang kali ya. Betul. Oke, mungkin ini last question ya. Mungkin ada beberapa question lagi nih, masih banyak yang nanya. Ini ada yang nanya kok. Mungkin dijelasin sedikit nih, kenapa suku bunga itu bisa naik turun? Kita ngomongin makro sedikit. Oke. Suku bunga naik turun itu sebenarnya lagi tergantung sama kebijakan negaranya mau mengarah kemana. Contoh ya, ini aku ambil contoh gampang biar gampang dicerna ya. Contoh, kemarin 2 tahun lalu pandemi ya. Pandemi ekonomi itu pacet lah ya, kita bisa katakan ekonomi macet di berbagai sektor gitu ya. Nah, apa yang sebagai bank kamu harus lakukan? Misalnya BI gitu ya, kamu harus lakukan apa? Otomatis suku bungamu harus kamu turunin. Supaya apa? Supaya orang jangan taruh uang di bank. Iya. Kalau suku bunga turun, kamu cicil KPR lebih murah. Kamu cicil mobil, misalnya ambil kredit, lebih murah. Kamu ambil pinjaman untuk bisnis, lebih murah. Nah, otomatis penurunan suku bunga yang sengaja diturunkan itu akan dipakai untuk menggenjot lagi kegiatan ekonomi. Iya. Nah, kemarin suku bunga udah turun terus sebagai insentif, ekonomi mulai berputar. Maka sekarang suku bunga mulai dinaikkan lagi pelan-pelan. Makanya kalau kalian lihat, even obligasi aja, bunganya turun terus. Dan sekarang obligasi negara stay di 5%. Kenapa? Karena suku bunga Indonesia nggak dinaikin.
Iya. Segitu terus, tapi kalau kalian lihat 2-3 tahun yang lalu, suku bunga obligasi mungkin 7-8%. Iya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Suku bunga itu diturunin kemarin ini karena mau menggenjot lagi aktivitas ekonomi, dan sekarang emang lagi dinaikin karena ekonomi bisa dibilang udah perlahan-lahan udah mulai recover lagi ya saat ini. Untuk beberapa negara sebenarnya iya, tapi US memang Iya. kejam. US ya, aduh emang. Ini ada yang nanya nih kok. Oh, ada yang nanya nih, ada yang curhat juga. Kok ada kalau udah minus 10% atau lebih baik average down atau cut loss dan buyback lagi di bawah ya? Saya sedang alami ini di MPMX. Oh, MPMX ya. Nah, aku pertama balik lagi ya kayak tadi ya. Tujuanmu apa? Kalau kata average down berarti aku nangkep tujuanmu invest. Nah, ketika tujuanmu invest, yang harus dilakukan adalah kita sebenarnya sekarang ngecek MPMX. Bagaimana growth-nya dan harga average-mu itu valuasinya murah atau enggak. Ketika memang MPMX ini sangat bagus dan valuasinya sedang murah, sebenarnya nggak ada masalah kamu average down. Yeah. Gitu. Karena aku adalah orang yang lebih aktif di invest, aku nggak akan tahu semua emiten. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, nanti kamu cek dan kamu tahu itu ternyata emiten yang good, harganya juga lagi murah, ya pasti kamu average down. Tapi balik lagi ya, di masa-masa sekarang aku lebih seneng wait and see sih. Iya, karena belum pasti juga ya. Belum pasti. Masih Prepare cash dulu aja. Mungkin ini last question ya kok. Ini ada yang nanya, kalau tren menuju pemilu biasanya gimana ya kok? Ada pengaruhnya nggak sih? Kalau tren menuju pemilu itu kan banyak kepentingan nih. Aku juga nggak bisa ngomong banyak, tapi bahkan ada beberapa emiten yang mungkin dari 50 perak aja bisa tiba-tiba terbang. Karena kepentingan di dalam pemilu itu banyak banget. Tapi biasanya kalau pemilu-pemilu itu melihat yang sudah terjadi, biasanya suka ada koreksi tuh. Jadi kalau pemilu yang terakhir pun, kalau kamu perhatikan, itu tuh koreksi. Itu koreksi yang lumayan, koreksi jangka pendek yang bisa kamu manfaatkan. Tapi kalau ngomongin emiten, kalau kamu ngomongin emiten, kamu harus lihat foundernya. Terus kamu harus lihat kepentingan di dalam politiknya. Jadi beda-beda, depend sama kepentingan lah kalau udah pemilu mah. Oke, berarti kalau pemilu tuh yang kita harus analisa orang di dalamnya ya, bukan cuma emiten. Oke, karena banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Oke, mungkin itu udah jadi last question kita hari ini. Thank you so much buat Kotea udah mau ngobrol-ngobrol dan sharing banyak banget hari ini soal value investing dan soal cara kita investasi di market di kondisi saat ini itu gimana. Sekali lagi, thank you so much, Ko. Thank you, Rahel.